Oke, selamat malam semuanya rekan-rekan yang sudah hadir di dalam TTG Development Series tahun 2022. Nah, sedikit menjelaskan gitu ya, kenapa kita menyebutnya TTG Development Series 2023. Karena di tahun 2022 kita juga menyelenggarakan ya, bahkan secara rutin kita menyelenggarakan TTG Development Series untuk membantu rekan-rekan yang ingin bertumbuh dan ingin tahu gitu ya bagaimana dunia pelatihan gitu ya, dan nanti tentunya akan didampingi oleh para trainer yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan senang banget pada kesempatan awal tahun ini berjumpa dengan rekan-rekan untuk kita kembali ketemu. Saya lihat ada beberapa wajah lama gitu ya. Ada beberapa yang baru, ada juga banyak di sini beberapa juga ada member dari TTG yang hadir. Saya ucapkan selamat datang rekan-rekan semuanya di dalam TTG Development Series 2023. Yang pada kesempatan malam hari ini adalah kesempatan yang luar biasa gitu ya, karena saya beberapa kali gitu diskusi dengan sahabat saya yang satu ini, yang akan berbagi hari ini kepada rekan-rekan semuanya, dan jarang-jarang loh beliau berbagi gitu ya. Sehingga hari ini beliau bersedia berbagi, ini adalah peluang yang perlu dioptimalkan untuk kita nambah insight kembali gitu ya, untuk kita meyakinkan diri kita, untuk kita menambah pengetahuan dan skill yang dibutuhkan untuk kita menjalankan peran kita ke depannya. Dan di sini boleh dong rekan-rekan bagi yang belum berkenalan, boleh dong disebutkan dari mana, namanya, terus domisili di mana, namanya nama lengkap kalau bisa gitu ya. Dan juga, sekarang aktivitasnya apa. Nah, ini ada Mas Rizky, ada Mas Teguh gitu ya, yang sudah menyapa, yang lainnya juga boleh dong, menyapa. Tidak ada suaranya, apakah suara saya tidak terdengar rekan-rekan? Terdengar jelas Mas Ivan. Terdengar ya, oke. Mungkin Pak Agus sedang ada kendala jaringan gitu ya. Moga-moga dimudahkan Pak Agus untuk kemudian melakukan setting sehingga nanti suaranya bisa terdengar lagi. Wow, ada Kang Deden dari Bandung. Ini pembelajar yang luar biasa nih, Kang Deden. Ada Pak Haryo. Wah, ini Pak Haryo ini yang juga akan sharing nih di seri selanjutnya ya. Halo Pak Haryo. Ada Mas Rangga dari Bogor. Halo Mas Rangga. Halo Mbak Dewi. Wah, ada Mbak Dewi juga di sini ya. Ada Pak Kholis di Balikpapan, aktivitasnya beberapa kali mengisi pelatihan digital marketing. Oke. Ada Mas Galih dari Balikpapan yang juga menjadi trainer. Terima kasih rekan-rekan. Bagi yang belum kenal, salam kenal ya. Dan moga-moga kedepannya kita bisa makin kenal lagi dan kita bisa sama-sama belajar untuk mengeksplor lagi untuk meningkatkan kompetensi kita. Dan kayaknya kenalan, oh ada Mbak Elania Tangerang, dosen, salam kenal, ada Mbak Reni. Oke. Nah, rekan-rekan, topik malam ini adalah topik yang seru gitu ya, karena kita akan belajar. Wah, nih, judulnya kan lesson learn up and down dalam membangun bis training. Karena kalau namanya bis itu kan naik turun. Nah, di webinar kali ini, malam ini kita akan coba mendengarkan kisah dari partner belajar kita gitu ya, dari trainer kita malam hari ini, dan bahkan nanti teman-teman bisa gali juga gitu ya, langsung seperti apa. Nah, saya sedikit memperkenalkan sedikit, tugas saya adalah memperkenalkan gitu ya, memperkenalkan siapa sih yang akan menemani pembelajaran kita malam ini. Nah, beliau adalah Dokter Irma gitu ya, saya manggilnya Mbak Irma, tapi beliau ini S-nya sampai 3 gitu ya, di bidang ilmu psikologi industri dan organisasi, jadi emang sudah malang melintang di dunia psikologi gitu ya, dan juga merupakan asesor, konsultan, dan juga trainer di Corporate Innovation Asia, dosen, dan dia juga merupakan mentor di program inkubasi bisnis Metaverse. Beliau juga sekarang merupakan founder dari pilihjurusan.id, founder dan expert industri di assessmentindonesia.co.id. Dan saat ini membantu pendirian Politeknik Ketapel Pemuda Indonesia dan member dari Tempat Trainers Guild. Wah, ini kalau dilihat dari profilnya, ini udah bikin ngeri lah ya, saya yang bacain aja ngeri gitu ya. Dan ngerinya kenapa? Karena sudah pasti beliau punya banyak insight, punya banyak pengalaman yang itu akan bermanfaat buat diri kita. Nah, untuk itu kayaknya saya langsung aja kali ya, karena Mbak Irmanya dari juga sudah hadir. Mbak Irma, apakah sudah ready nih untuk berbagi dengan rekan-rekan semua malam hari ini? Ready dong Mas Ivan, seneng banget. Terima kasih nih. Oke, sip. Nah, bagi rekan-rekan, sebelum kita akan mulai sesi sharingnya saat lagi, boleh dong dinyalakan kameranya bagi yang merasa tidak ada kendala jaringan, nggak ada kendala di sekitarnya, cukup oke untuk dinyalakan kameranya, nyalakan aja, biar nanti kita interaksinya juga lebih seru lagi, ya.
Untuk itu, nggak usah berlama-lama lagi. Dan saya juga sudah secara pribadi nggak sabar untuk belajar. Nanti rekan-rekan kalau pada saat Mbak Irma menyampaikan materi, ada pertanyaan, boleh. Misalkan mau disimpan dulu, ditaruh di kolom chat. Saya akan bantu untuk menyimpan beberapa pertanyaan. Atau kalau misalkan mau langsung bertanya di akhir sesi juga boleh. Nanti kita akan sediakan di akhir sesi tanya-jawab bersama dengan Mbak Irma. Ya, untuk itu langsung aja kita berikan aplaus yang meriah dulu dong rekan-rekan untuk Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Wah, terima kasih banyak Mas Ivan dan teman-teman semua yang berkumpul di Zoom ini ya. Saya ngelihat di sini ada peserta yang jauh lebih keren, yang beneran sebagai pebisnisnya udah jadi pebisnis tangguh dan hebat ya. So, malam hari ini cukup bikin saya nervous. Sini ada Kang Agung, ada Mas Ardian juga, ada Mas Rizky. Ini mah udah keren-keren banget ya, Kang Deden gitu ya. Dan banyak juga sih yang keren-keren lainnya di sini. So, di malam hari ini saya mohon izin, kalau dari saya pribadi sih, tadi ada profilnya ya, saya seorang profesional, saya adalah seorang self-employee yang di sini mau sharing atau curhat sedikit terkait dengan manfaat positif mengikuti mengikuti mentoring Tempa atau program Tempa, yang salah satunya adalah berhasil membuat saya yang seorang self-employee, seorang profesional, seorang yang takut banget membangun bisnis, ini setelah mengikuti program Tempa, jadi berani untuk membangun bisnis. So, barangkali tagline atau judul dari sharing kita di malam hari ini adalah lesson learned dari seseorang yang pemula membangun bisnis training. Nah, buat rekan-rekan yang baru membangun bisnis training dan ya baru setahun, 2 tahun, 3 tahun bangun bisnis, ayo kita curhat bareng. Nah, yang beneran udah jadi pebisnis, saya izin, berarti nanti saya yang izin nanya-nanya ya buat yang sudah jadi pebisnis. Oke, langsung aja. Judulnya adalah belajar dari saya atau kita curhat bareng dimulai dengan curhatan saya. Boleh ya, Bapak Ibu semua kalau boleh angkat jempol virtualnya dong. Mana nih? Oke, sip. Thank you Mas Al-Mahdi dan rekan-rekan semua. Sip. Ayo. Yuk, sip. Hayu deh. Yuk. Saya mulai dengan curhatan saya terkait dengan membangun bisnis training dari saya yang pekerja full time atau self-employed. Saya mohon izin untuk share screen. Yuk kita mulai. Oke, sebentar. Cek. Masuk Kak Irma. Masih loading. Oh, sebentar. Ini ya, saya juga loading banget. Oke. Masih loading ya? Masih Kak. Ya, masih on proses. Oh, sepertinya ada kendala jaringan sebentar karena kan mau ditunggu. Oke, saat lagi Mbak Irma akan join kembali. Bagi rekan-rekan yang semisal juga sudah mulai ada pertanyaan terkait judulnya gitu ya, setelah ngeliat judul dari webinar kita ada pertanyaan, boleh ya untuk kemudian diajukan, diketik aja di kolom chat, nanti akan saya tampung untuk nanti kita bahas di sesi tanya jawab. Siapa tahu ada yang udah penasaran, ingin bertanya gitu ya, boleh silakan diletakkan di kolom chat biar nanti kita bisa bahas selama sesinya berjalan. Ya, sepertinya sedang restart kembali ini Mbak Irmanya. Selamat datang bagi rekan-rekan yang join nih
Saya lihat juga sudah mulai bertambah yang join. Oke. Ini ada Mas Rangga. Halo Mas Rangga. Bogor aman? Hujan Mas Rangga? Udah 3 hari ini sore selalu hujan. Oh, selalu hujan. Dari jam 3 udah hujan. Iya ya, tiada hari tanpa hujan. Tapi udaranya tetap panas. Betul. Pengaruh itu kali. Tunggu kemana Mbak Irma ini. Sepertinya Mbak Irmanya sedang restart. Kita tunggu 1-2 menit lagi rekan-rekan. Ini sudah ada pertanyaan ya. Mengatur waktunya. Wah, siap Kang Deden, terima kasih buat pertanyaannya. Kita tampung, nanti akan dijawab ya oleh Mbak Irma. Oh, oke. Mbak Irmanya sedang ganti laptop, rekan-rekan. Boleh nih, bagi rekan-rekan yang mau ngasih pertanyaan dulu kayak Kang Deden, boleh. Silakan dituliskan di kolom chat pertanyaannya, biar nanti bisa diutamakan gitu ya. Jadi ketika bertumpuk nanti bisa kita utamakan untuk kita jawab terlebih dahulu. Apapun terkait dunia pelatihan ataupun bisnis pelatihan ya, silahkan bisa diajukan dan ditanyakan. Karena di sini nggak hanya Mbak Irma, tapi di sini banyak nih yang sudah senior-senior nih, bahkan sudah berpengalaman di bisnis training gitu ya, yang sebenarnya juga menjadi pembicara di TTG Development Series tahun lalu. Ya, jadi di sini kayaknya juga nanti bisa nih kita ulik-ulik pengalaman dari rekan-rekan yang hadir di sini untuk kita bahas dalam sesinya. Ya, saat lagi Mbak Irmanya akan join kembali, kita tunggu terlebih dahulu. Dan bagi rekan-rekan yang ada rekannya lainnya yang kayaknya program hari ini itu ya dibutuhkan oleh rekan yang lain, boleh ya. Kita masih ada sekitar 6 webinar lagi selama minggu ini dan minggu depan. Judul-judulnya nanti rekan-rekan bagi yang sudah bergabung di dalam grup TTG Development Series, kita akan sharingkan ya judul-judul webinarnya. Akan ada 6 pembicara lagi yang berbagi seputar training sebagai professional trainer ataupun pebisnis di bidang training ya, nanti kita akan bahas. Bagi yang belum join di grup TTG Dev Series, silahkan sampaikan, nanti kita akan sampaikan linknya di grup ini, jadi rekan-rekan juga bisa join untuk mendapatkan informasi link Zoom-nya dari mana, mau tanya jawab, mau diskusi, itu nanti juga bisa disampaikan. Iya. Kita masih tunggu. Di sini kira-kira adakah yang belum join di dalam grup TTG Development Series? Bagi yang belum, saya bantu untuk membagikan ya linknya. Jadi rekan-rekan yang belum join tinggal copy paste aja link ini. Nah, nanti rekan-rekan bisa langsung join ke dalam grupnya ya. Biar nanti nggak ketinggalan informasi terkait link selama sesi dan juga selama sesinya nanti berlangsung. Silakan, sudah saya klik di kolom chat, rekan-rekan bisa join ya untuk join ke dalam grup WhatsApp-nya. Jadi nggak keselip-selip lagi. Iya.
Nah, ini Mbak Irma sudah join kembali. Selamat datang, Mbak Irma. Saya bantu ya untuk share screen-nya. Moga-moga sudah ready nih secara suara dan lainnya. Cek, Mbak Irma, apakah sudah join dan sudah terhubung kembali, Mbak Irma? Ini karena saya lihat sudah join tapi belum seperti ini, lagi setting-setting nih. Suara saya apakah terdengar, Mbak Irma? Halo. Siap, berarti sudah terhubung. Saya minta maaf nih. Ini salah satu up and down di dalam bisnis training ya. Menjalankan bisnis training di rumah dengan segala keterbatasan dan ini adalah salah satunya. Jadi ini langsung dicontohin ya. Oke. Rekan-rekan apakah masih hadir? Oke deh kalau gitu. Ini salah satu contoh up and down membangun bisnis training dengan segala keterbatasannya ya. Oke, baik. Salah satunya adalah ketika tiba-tiba laptop hang dan apa yang harus kita lakukan? Terima kasih sudah menunggu dan bersabar begitu ya. Oke, kita langsung saja Mas Ivan, boleh next. Yes, ini adalah saya dan tadi saya sampaikan saya adalah seorang profesional dan saya adalah seorang self-employed, tapi saya ingin membangun bisnis. Rekan-rekan yang hadir di sini, boleh dong tulis bisnis buat rekan-rekan, ini apa sih? Boleh dong ditulis 1, 2, 3 kata. Boleh, silakan. Apa bisnis menurut teman-teman? 1, 2 kata. Apa sih arti bisnis gitu ya? Barangkali kita cari uang. Terima kasih Kang Deden. Oke, bisnis itu adalah cari uang. Thank you. Oke, yang lain dapat cuan dong. Sip, setuju. Dapat cuan. Oke, create income. Yes, create income. Oke, thank you Hafiz, Mas Hafiz. Oke, cari uang, dapat cuan, dapat keuntungan, harus untung. Gasken, yes. Ada jual beli, yes. Bisnis. Bisnis adalah secara umum ya, ini definisi secara umum adalah, oke, next Mas Ivan. Bisnis secara umum adalah usaha untuk memperoleh keuntungan. Usaha untuk memperoleh keuntungan. Nah, di dalam bisnis training, kita sebagai trainer atau barangkali yang nggak familiar sama bisnis, itu biasanya agak sulit menyebut membangun bisnis training, ini tujuannya adalah untuk dapat untung. Saya bertemu dengan banyak sekali trainer, ustadz, guru, ketika kita sama-sama membahas training dan membangun bisnis training, lalu tujuan kita adalah mendapatkan untung, ini agak sedikit alergi, atau kata-kata untung itu agak sedikit gimana gitu ya, di dalam bisnis training. Nah, saya sendiri pun mendefinisikan bisnis, apalagi membangun bisnis training, ini adalah usaha atau sistem membangun kebermanfaatan yang luas secara berkelanjutan, yang di dalamnya sudah pasti ada usaha-usaha untuk mendapatkan profit atau untung, supaya apa? Supaya bermanfaat luas dan berkelanjutan. Nah, terminologi bisnis memang agak berbeda di dalam membangun bisnis training. Oke, next. Kenapa ingin berbisnis? Oke, Mas Ivan boleh di close terlebih dahulu, barangkali nanti saya lanjut untuk share screen dari saya. Oke, rekan-rekan, kenapa harus membangun bisnis, terutama bisnis training? Boleh dong tulis di kolom chat, kenapa harus membangun bisnis training? Oke, boleh tulis di kolom chat, kenapa ya mesti membangun bisnis training? Oke. Sambil saya menunggu di kolom chat, sambil saya menunggu jawaban dari rekan-rekan semua ya. Oke, sip. Cari uang sambil nebar amal. Tos Pak Syahrizal Ucus, terima kasih. Oke, yang lain, kenapa kita mesti membangun bisnis training?
terutama bisnis training ya. Kenapa sih harus membangun bisnis training begitu ya? Memberdayakan diri sekaligus uang, karena training pun butuh modal, butuh growing. Oke, dari Al-Mahdi, sharing knowledge with passion. Yes, itu adalah jalan ninjaku. Hai. Dari Mas Adi Subhana. Yes. Oke, interaksi sosial. Di sini kita membangun bisnis untuk interaksi sosial. Ada masalah, ada pasarnya, dan skill bisa jadi duit, bisa jadi skill. Oke, thank you. Saya pribadi ini berasal dari keluarga yang mungkin banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama ya. Saya dari keluarga yang berkekurangan begitu ya. Saya sering cerita, nih saya sharing gitu ya. Waktu saya kuliah di tahun keempat saya kuliah, saya kan sering nebeng ya tiap hari sama teman. Teman yang saya tebengin itu menanyakan sesuatu hal di tahun keempat. Dia bertanya seperti ini, Irma, saya nggak pernah lihat Irma makan di kampus. Yes, jadi di kampus ada kantin. Saking dulu berkekurangan, makan di kantin aja saya nggak pernah. Jadi saya biasanya beli ke kantin yang jauh, nun jauh di sana untuk beli sesuatu hal, untuk beli yang dimakan gitu ya. Dan itu pun makannya satu hari sekali gitu ya. Jadi ini kayaknya banyak cerita di antara kita. Nah, saya pun sama. Jadi saya dari keluarga yang berkekurangan, tapi saya nggak ngerti untuk supaya punya uang itu bisnis. Jadi bisnis itu di dalam pikiran saya tuh wah jauh banget. Apalagi saya background atau latar belakang pendidikan saya adalah psikologi. Jadi kayaknya kalau ngomongin uang itu sesuatu hal yang apa ya uang gitu ya. Tapi setelah saya menikah, saya sadar akan satu hal. Ketika saya menikah, saya butuh uang untuk makan. So, ketika saya menikah dengan suami saya ikut bisnis suami saya, yaitu bisnis kambing. Jadi jualan kambing. Ini jualan kambing terutama ketika bulan haji begitu ya, bulan Idul Adha gitu. Nah, apa yang terjadi? Sebenarnya sih ini bisnis yang bisa menghidupi kita 2-3 bulan, 4 bulan ke depan. Tapi saya kok ngerasa nggak pas. Bukan karena saya di situ bau gitu ya, ngelola kambing, tapi rasanya sih ini nggak pas aja. Di tahun ke-7 nggak kita lanjutin bisnis ini. Kemudian ganti atau bersamaan bisnis rental mobil. Ini bisnis yang cepat dapat uangnya, tapi ruginya juga banyak banget. Jadi sempat kita punya mobil, ada drivernya gitu ya. Drivernya dikasih obat dikasih obat, kemudian dia dibuang ke sungai, mobilnya dibawa lari. Dan itu cerita yang banyak terjadi pada orang-orang yang punya bisnis rental mobil. Belum lagi bisnis mobilnya digadai gitu ya sama orang di belahan bumi Indonesia yang mana. Ini bisnis juga. Kemudian lanjut ke bisnis percetakan gitu. Semuanya sih nggak rugi-rugi banget, tapi ada sesuatu hal yang kalau ini dilanjutin rasanya tuh nggak pas banget buat saya dan suami. Terakhir ini bisnis percetakan ini kami bagian kontennya gitu ya, dan ini benar-benar bisnis membutuhkan banyak tenaga kerja banget gitu ya, selain mesin yang dibutuhkan. Yes, saya yang berkekurangan membantu suami membangun bisnis ini, tapi kok ada yang nggak enak gitu ya, ketika ngejalanin itu kayak nggak pas gitu. Kita butuh uang tapi kayak nggak pas aja. Nah, di tahun 2018 saya mengikuti Tempa, program Tempa. Dan program Tempa ini benar-benar menginspirasi saya untuk membangun bisnis training. Saya dengan Mas Ivan, satu kohort gitu ya. Kemudian, ketika setelah bisnis ini, sebelum saya ikut 2018, uang kami banyak habis dan saya akhirnya kembali menjadi seorang profesional, full-time employee. Saya bekerja di Al-Izhar Pondok Labu. Saya kerja di PPM Manajemen dari tahun 2016. Dan akhirnya saya ngajar ya, 2014 saya ngajar di Mercu Buana. Setelah mendapatkan uang yang cukup, minimal untuk bertahan hidup gitu ya, 2018 saya mengikuti program Tempa, dan ini salah satu titik balik yang menguatkan saya kembali untuk membangun bisnis. Kali ini di Tempa itu kami diajari untuk
membangun bisnis sesuai dengan idealisme. Saya ingat masa SMA, saya ingat masa kuliah, saya ingat masa berkeluarga dan karir, ada fenomena pada orang-orang yang berkekurangan seperti saya, itu sebenarnya masalahnya bukan hidup berkekurangan. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang misalnya di pinggir jalan gitu, hidupnya berkekurangan, saya akan bilang sebenarnya mereka nggak sesulit itu sih. Karena apa? Karena terbiasa susah. Karena terbiasa susah ya biasa hidup di jalan gitu. Karena biasa kurang makan ya udah biasa aja kalau makannya cuman sebegitu doang gitu. Tapi justru yang paling sulit buat orang yang berkekurangan atau yang nggak biasa pegang uang adalah bagaimana menjalani kehidupan yang lebih sejahtera yang punya impact luas. Nah itu sebenarnya challenge buat orang-orang yang ekonomi bawah begitu ya, atau yang ingin punya impact besar gitu. So seandainya bisa membantu orang banyak untuk punya akses yang banyak, wah ini menarik. So 2018 saya yakin banget dengan visi hidup saya setelah ikut program Tempa membangun Indonesia yang unggul. Wow. Akhirnya saya dengan salah satu cohort, wah di sini ada Mas Ivan ya, kami membangun We Grow. Oke, ini salah satu platform yang websitenya sudah ada ya Mas Ivan, logonya sudah ada gitu. Ini kami mempertemukan orang-orang yang ingin pelatihan dan ingin coaching. Oke. Kemudian setelah itu lanjut lagi, ikutan onboarding CIAS. Kami membangun Karir Pro. Jadi biasanya setelah ikut program, nih kebetulan salah satunya adalah dengan Mas Ivan, nggak puas kalau cuman selesai program udah aja selesai. Tapi kami ingin panjang banget gitu. Membangunlah namanya Karir Pro. Wow, udah serius banget nih gitu ya, sampai Instagramnya dan rencana-rencananya ini juga dibuat. Selanjutnya, ini yang lebih serius adalah saya bersama teman-teman, ini sengaja saya blur gitu ya, teman-teman psikologi. Saya merasa bahwa saya harus kerjasama nih sama teman-teman psikolog. Teman-teman di sini ada teman-teman psikologi yang ini lulusan-lulusan terbaik psikologi. Selain psikologi ada ahli pendidikannya. Kami membangun namanya Elskal Indonesia. Ini adalah sebuah bisnis di mana ini tuh adalah sebuah apa ya, kami tuh bilangnya ini tuh rumah main. Kami terinspirasi oleh Kidzania. Teman-teman yang di Jakarta mungkin tahu Kidzania. Kidzania itu adalah tempat main sekaligus tempat edukasi. Nah, kami terinspirasi oleh Kidzania bagaimana membuat rumah main di komplek-komplek perumahan. Kami ingin mengatasi masalah anak-anak yang sangat gadget gitu, atau yang waktu dulu tuh ini 2018 ya, 2016, 2017, 2018, ini anak-anak yang biasa main di PlayStation. Jadi warnet gitu. Ini orang-orang bagus, kami membangun Elskal Indonesia. Di 3 bulan pertama, pengeluaran yang kami keluarkan ini benar-benar banyak banget. Karena kami harus merenov rumah, kemudian harus menambah peralatan-peralatan, banyak banget gitu ya, untuk membangun Elskal Indonesia. Dan kami percaya nggak percaya ya, di 3 bulan pertama itu investornya ternyata cukup banyak. Tapi kami orang yang, oke, tunggu dulu sebelum banyak investor ini, kami akan buktikan dulu bahwa model bisnis kami ini, jadi ini bisnis edukasi, bisnis training, karena di dalamnya ada training juga, begitu, ini akan maju. Jadi 3 bulan pertama kami ini dulu. Dan ternyata bisnis kami itu berkembang, bukan hanya rumah main, tapi juga menjadi daycare. Wow, ini daycare, kemudian ada training-trainingnya juga. Dan apa yang terjadi? Ternyata niat atau visi baik aja nggak cukup untuk memulai bisnis. Ini rekan-rekan di sini semuanya banyak trainer ya. Banyak trainer. Mungkin kalau ngisi training aja kita bisa. Oke, kita diajak oleh teman kita, terus kita jadi training, menjadi trainer bisa. Diajak rekan kita di salah satu vendor kita bisa. Saya juga sama. Kalau saya bilang nih, saya kalau jadi asosiatnya CIAS bisa. Dipanggil sama vendornya Mas Ivan bisa. Sama ini bisa lah. Tapi membangun bisnis nih, bisnis itu sistem yang sustain, yang berkelanjutan, yang di situ adalah bentuknya sebuah sistem, ternyata nggak mudah. Dan niat baik aja nggak cukup. Oke.
saya pelajari, saya bertemu, saya sharing dengan rekan-rekan trainer, ternyata untuk membangun bisnis, termasuk bisnis trainer, minimal starting bisnis, ini ada 3 hal yang harus kita pahami, yaitu founder business fit, problem solution fit, dan product market fit. Tanpa 3T ini, sebenarnya kita sedang menunda kematian bisnis atau sebenarnya merencanakan kegagalan seperti yang saya alami. Yes, starting bisnis ini secara umum ya, minimal 3. Founder business fit, problem solution fit, dan product market fit. Oke, ini saya sharing sedikit terkait dengan founder business fit. 3 fitness untuk supaya kita memulai bisnis, dan dalam hal ini bisnis training juga sama. Founder business fit ini bicara tentang kecocokan kita dengan bisnis kita. Tadi kami membangun bisnis kambing, tapi rasanya tuh saya nggak pas. Kami punya percetakan, sampai dengan sekarang percetakannya masih ada, tapi rasanya tuh untuk ngedalamin terus itu kayaknya tuh gimana gitu. Dapat profit, iya dapat profit, tapi kok ngejalaninnya tuh nggak pas ya. Atau saya diajak untuk membangun bisnis assessment. Tapi kok rasanya tuh bisnis assessment bersama rekan kerja saya kayaknya bukan kayak gini deh. Jadi saya bergabung dengan salah satu vendor assessment, kebetulan karena saya seorang asesor begitu. Rasanya bukan kayak gitu deh. Ada training tentang assessment, rasanya nggak gitu. Dapat uang sih enak, dapat uang, tapi nggak gitu deh. Pada akhirnya bisnis ini nggak growth gitu. Atau kalaupun berkembang tuh rasanya tuh kayak ya sih seneng dapat uangnya, tapi kayaknya tuh bukan gitu. Nah, prinsip pertama di dalam membangun bisnis memang founder, terutama bisnis training. Bisnis training ini beda sama bisnis yang tadi ya, percetakan, kambing atau segala macam. Kita bisa maksain perasaan kita, tapi di dalam training apalagi kita bagian di dalam yang menelurkan gagasan atau idealisme kita, nggak gampang. Cek ya, saya pengen cek nih teman-teman, boleh tulis teman-teman ya, dari 5 hal kondisi ini, mana yang teman-teman sudah lakukan. Artinya, kita cek ketika teman-teman membangun bisnis training, apakah bisnis trainingnya teman-teman, baik itu bisnis yang bersama dengan tim maupun sendirian gitu, apakah teman-teman ini sudah fit atau belum gitu ya. Nah, kalau misalnya nih teman-teman ngejalanin training nih dengan topik tertentu, terus teman-teman bangun bisnis, oke, di media sosial punya tim 1, 2, 3 orang gitu ya. Kalau tetap nggak menghasilkan uang, apakah tetap bisa ikhlas dan tetap pengen ngejalanin trainingnya teman-teman? Oke, kalau iya, checklist 1. Oke, yang kedua, kalau misalnya saya sih kalau nggak ada uang ya saya nggak mau di situ. Saya mau boro-boro, pokoknya saya mah yang cuan aja. Berarti yang 1 ini jangan di checklist ya. Kalau misalnya ngobrol tiap minggu sama customer-nya, alias orang yang kita bidik untuk kita bantu. Nah, kalau setiap minggu tuh emang saya tuh pengen ngobrol lagi. Misalnya ibu-ibu nih, saya pengen ngobrol lagi sama ibu-ibu, pengen ngobrol lagi. Kayaknya tertarik aja gitu sama ibu-ibu. Berarti teman-teman nih, checklist-nya adalah founder business fit-nya bisa jadi ada kecenderungan cukup tinggi. Punya hubungan baik, yes. Punya hubungan baik minimal 10 orang di segmen market itu ya. Punya channel-channel gitu. Terus kita rela aja sih, dibayar nggak dibayar, pokoknya saya mau kembangin aja. Kayaknya saya enak aja gitu. Nah, salah satu hambatan saya di dalam Elskal Indonesia, tadi yang bisnis daycare, bisnis rumah main adalah background saya itu industri organisasi. Kalau trainingnya buat ibu-ibu dan buat anak kecil, atau buat anak-anak SD, buat saya itu nggak pas banget. Dan saya tertarik sih topik psikologi itu gitu. Saya tuh kalau dipanggil parenting, apalagi saya bilang saya berlatar belakang psikologi. Wah, itu yang ngajak sharing dong di sekolah gitu. Tapi buat saya nggak, iya sih saya orang psikologi tapi saya nggak tertarik.
ngisi parenting, saya nggak pernah tertarik. Ngisi tentang marriage, pernikahan, saya nggak pernah tertarik. Ngisi tentang hipnosis dan lain-lain. Iya, saya certified hipnosis gitu, tapi saya nggak pernah tertarik. So, berarti itu menunjukkan bahwa itu bukan bisnis fit saya. Nah, teman-teman hati-hati banget ketika teman-teman dapat uang dari situ, apalagi sebagai trainer gitu ya, tapi kita ngerasa kayaknya saya nggak pas di situ. Itu hati-hati banget. Kenapa? Karena itu artinya founder bisnis fit teman-teman itu sebenarnya masih belum tinggi. Kenapa penting untuk punya founder business fit? Ini founder business fit ini kan sebenarnya adalah irisan dari mission atau passion kita, expertise kita, yang kita kemudian mau deliver kepada market, dan di situ marketnya ada. Kenapa penting? Sekali lagi, kenapa penting? Karena yang namanya bisnis ini kan, kita sama-sama tahu ya, bisnis ini bukan kayak gini. Jadi kita awal, oke, terus scaling, terus dapat profit. Enggak gini. Tapi bisnis sama-sama kita ketahui, akhirnya ya begini. Ini yang namanya bisnis. Dan lebih banyak yang konon katanya, dari inkubator bisnis ya, 95% bisnis itu berakhir dengan tidak diterima di pasar. Karena itu, maka founder business fit ini jadi energi kita saat membangun bisnis training. Ketika kita jadi trainer dan kita pengen membangun ini, founder business fit ini tuh benar-benar energi yang paling utama. Karena apa? Karena itu kitanya. Yes, itu kitanya. Barangkali saya kalau diajak salah satu lembaga training untuk ngasih hipnosis, bisa sih, tapi saya nggak pernah tertarik, nggak ngobrol, dan kalau dipaksa sih ya bisa-bisa aja gitu. Tapi itu nggak jadi energi saya. Gimana kalau nggak bisa memenuhi? Ya ini wajib sih. Ya kalau kita udah dapat uangnya tapi tetap masih belum gitu, ya minimal kita terus berinteraksi, dan ini perlu kita kembangkan. Nah, yang kedua, ini singkat nih sharing, kita perlu memiliki problem solution fit. Ini saya curhat lagi. Ini terkait dengan L-Scale Indonesia. Saya sebutin namanya L-Scale Indonesia. Ini tuh orangnya keren-keren banget. Yang di sini tuh membangun homeschooling Kak Seto, mulai dari yang omsetnya itu. Jadi ini ada salah satu founder ya, yang membangun Kak Seto ya. Dari mulai yang cuma 50 juta, 200 juta, kemudian rugi, namanya juga turun naik. Ketika saya bertemu dengan beliau di tahun ini, itu asetnya lembaga sekolah itu udah sekitar 30-40 M. Sekarang ini salah satu lembaga pendidikan yang justru di masa pandemi ini naiknya sampai 80 M gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ketika membangun ini, L-Scale Indonesia ini gitu, kok nggak selaku sekolah Kak Seto itu ya? Gitu. Kenapa nggak selaku itu? Oh, mungkin ada brandingnya Kak Seto. Tapi di saat yang sama juga sekolah Kak Seto banyak yang tutup juga gitu. Tapi ini dibangun oleh orang-orang yang benar-benar expert di bidangnya. Kita punya model bisnis baru, dan kalau kita tawarkan ke investor di 1 bulan pertama itu banyak banget yang tertarik gitu. Jadi bikin rumah main di komplek-komplek. Kita pengen mengatasi masalah ibu-ibu yang suka ngomel sama anak-anaknya, suruh belajar gitu. Udah main aja di rumah kita, serahin aja ke kita, orang yang ngisinya ini orang-orang psikologi dan ahli pendidikan gitu. Apa yang membuat ini nggak berhasil? Ternyata yang tidak membuat ini berhasil adalah, ini salah satu rumah main di L-Scale Indonesia, di daerah Pamulang, di salah satu komplek gitu ya. Ternyata kami memaksakan layanan itu tuh berakibat fatal. L-Scale Indonesia, ini program itu keren banget. Bahkan kalau di riset, ini jadi riset yang ini keren banget. Kenapa? Karena kami membuat main itu dibuat kurikulumnya. Ada psikolognya, ada dokternya, ada ahli pendidikannya. Main aja direncanakan dengan sebegitu kerennya. Main loh ini. Tapi ini nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena kami menggunakan asumsi. Asumsi kami adalah ibu-ibu yang di komplek itu kan susah ya, nyuruh anak-anaknya untuk belajar, udah suruh main aja di tempat kita. Ternyata ibu-ibu di komplek itu sebenarnya adalah banyak ibu-ibu yang dia bekerja. Daripada dia maksa-maksa anaknya untuk main, terus nanti anaknya nggak suka, terus dia marah sama ibunya, terus nyuruh ibunya untuk di rumah,
Kata ibunya, udahlah nggak apa-apa, mendingan main aja sama Mbak, mendingan main aja di PlayStation atau di warnet, udah anak saya nggak ribut, terus saya juga bisa kerja dengan tenang. Ternyata kami baru tahu setelah kami mengeluarkan modal yang sangat banyak. Ternyata banyak ibu-ibu yang rumah tangga juga sebenarnya nggak peduli banget. Malah mereka banyak yang nanya kayak gini, itu rumah main sekolah bukan? Oh, ini lebih dari sekolah. Ada rapotnya nggak? Nanti ada rapotnya. Itu kenapa ya di rumah main kalau memang sekolah kok nggak ada barisnya, kok nggak ada pakai seragamnya, kok nggak ada dan lain-lain, kok nggak diajarin baca ya di rumah main? Setelah kami mengeluarkan uang ratusan juta, baru kami ngeh bahwa oh, kebutuhan ibu-ibu di rumah tangga ternyata bukan itu. So, solusi yang kami buat di Sekali Indonesia ini ternyata adalah solusi yang dipaksakan dari ahli psikologi dan ahli pendidikan. Kami mengecam bahwa pendidikan itu harusnya begini, pendidikan itu harusnya begini, pendidikan itu harusnya begini. Ternyata kami keliru. Solusi yang kami buat, ini solusi yang kami paksakan. Customer nggak beli, customer juga ya nggak pakai, customer nggak puas, nggak ada repeat buying. Ini terulang kembali kejadian yang saya belajar di pandemi kemarin. Ini Fakultas Psikologi UMB, tempat saya mengajar, ini ada konsultasi psikologi. Pas pandemi kemarin, dosen-dosennya diminta untuk memberikan layanan konseling gratis. Gratis. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang terdampak pandemi, mahasiswa maupun masyarakat luas. Gratis. Di wilayah Indonesia sana, psikolognya juga ngasih pelayanan gratis. Bahkan HIMSI memberikan, HIMSI itu Himpunan Psikologi Indonesia, itu memberikan layanan online gratis. Saya sebagai relawan ikut serta di dalamnya. Apa yang terjadi ketika masa pandemi, ketika banyak orang stres luar biasa, ternyata banyak orang stres. Tapi layanan psikologi yang diberikan oleh psikolog ternyata enggak laku. Saya hanya dipanggil 2-3 kali. Padahal waktu itu banyak banget orang stres. Nah, ternyata solusi yang kita kira itu solusi yang bagus buat audiens, buat masyarakat, itu solusi yang sangat visioner, ternyata kalau itu berdasarkan asumsi, itu berbahaya, karena ternyata nggak laku. Saya membantu sebuah layanan startup namanya Teman Curhat, di sini membantu orang-orang yang stres di masa pandemi juga. Namanya Teman Curhat. Nah, sebelumnya, ini layanan konsultasi ini sepi peminat. Kenapa? Ketika kami tanya, kenapa nggak konsul sama psikolog? Banyak orang-orang yang stres di masa pandemi mengatakan psikolog itu buat orang yang sakit jiwa. Saya nggak sakit jiwa, saya cuman pengen bunuh diri aja, tapi saya nggak sakit jiwa. Saya cuman insomnia selama 7 hari, tapi saya nggak sakit jiwa. Saya cuman cemas setiap hari, tapi saya nggak sakit jiwa. Di Teman Curhat ini, kita melakukan riset, saya dapatkan formula riset ini di program Tempa. Saya lakukan riset, dan ternyata orang-orang yang stres nggak mau konsul sama psikolog. Tapi kalau sama teman mau. So, ini salah satu layanan psikologi yang di sini tuh memberikan layanan psikologi online. Siapa di dalamnya? Psikolog. Tapi namanya atau sarannya namanya teman. Kemudian di Teman Curhat ini juga problemnya bukan layanan konselingnya, tetapi problemnya adalah di praktek. Jadi praktek psikolog itu kan kebanyakan siang hari gitu. Nah di sini tuh justru jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Itu peak season-nya layanan konsultasi ini. So, ini bukan masalah trainingnya kita nggak bagus, tapi ternyata layanan training psikologi untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosi, barangkali bisa diberikan jam 10 malam sampai jam 4 pagi. Ini hasil riset ya. Problem solution fit. Apa painful-nya, apa gain-nya, dan apa yang diberikan. Nah, saya belajar banget di program Tempa. Punya ide bagus aja, niat baik aja, nggak cukup membangun bisnis yang sustain, yang manfaatnya luas, nggak cukup. Di program Tempa, kita diajarin ini. So, saya mulai dengan membantu kampus, Fakultas Psikologi Mercu Buana, untuk membangun bisnis training dan layanan psikologi. Ini cikal bakalnya namanya tesminatbakat.co.id gitu. Saya menduga banyak siswa itu butuh layanan psikologi. Ternyata saya keliru. Siswa itu dengan
metode Tempa, di program Tempa, saya belajar bahwa layanan Tengah training juga, yang tengah dulu. Oke, Standby. layanan training yang dibutuhkan oleh siswa itu bukan training, oke, baik, kita ingin memilih jurusan. Ternyata bukan hanya itu. Training yang dibutuhkan adalah training yang lebih personal. So, di sini di Mercu Buana ini ada layanan training plus kelanjutannya adalah training yang bentuknya itu lebih personal. Kemudian lanjut lagi di Assessment Indonesia, dan lanjut lagi ini salah satu bisnis yang masih bertahan 3 tahun. Ketika edutech itu banyak yang turun, termasuk kita tahu ya, bukan salah satu sih, banyak startup edutech yang kemudian nyungsep, dan di tahun 2022 banyak yang rugi. Alhamdulillah di tahun ketiga edutech kami ini tetap bertahan, alhamdulillah. Belum banyak akunnya, tapi setidaknya kami tidak merugi dan nggak turun, karena tadi ada repeat buying. Training yang dibangun bukan hanya sekedar training, tapi dibantu dengan layanan-layanan lainnya. Kami bekerja sama dengan kampus-kampus, dengan mahasiswa, so training untuk siswa dalam memilih jurusan, ternyata powerful ketika ditambah dengan layanan informasi dari mahasiswa-mahasiswa, misalnya dari ITB, dari UI, dan lain-lain. Jadi mereka bisa ngobrol langsung sama sama mahasiswanya secara langsung. Jadi bisnis training ini yang ternyata yang ini bertahan sampai 3 tahun ini, dan terus alhamdulillah terus tumbuh begitu ya. Karena tadi membangun bisnis trainingnya itu dengan memperhatikan problem solution fit. Bukan hanya sekedar, oke, kayaknya siswa nih butuh ini deh, kami akan bikin training yang keren banget bagaimana membantu siswa. Ternyata nggak cukup. Dibutuhkan problem solution fit. Gimana caranya? Ini nanti akan diajarin di program Tempa, dan buat rekan-rekan Tempa nanti sit in aja. Atau buat teman-teman yang belum ikut Tempa, gimana cara membangun founder business fit plus problem solution fit, ini akan ada di Tempa. Tapi saya kasih bocoran dikit ya, nanti kita di program Tempa, termasuk saya, sangat tercerahkan banget begitu ya. Ini akan di-guide bagaimana kita tuh fit gitu ya, nge-fit dengan cara tadi kita identifikasi customer, kemudian kita testing kepada customer, kemudian kita tanya apakah produk bisnis kita ini fit gitu. Kemudian kita juga akan tanya apa happy apa enggak gitu. Kemudian ketika di launching, mereka mau beli lagi apa enggak, mau merekomendasikan kepada orang lain apa enggak. Ini salah satu hal yang akan dijalanin pada program Tempa. Terakhir adalah program product market fit. Ini ketika sudah jalan, kita bisa cek sih sebenarnya mereka akan rekomendasikan ke orang lain atau enggak, atau yang terakhir adalah customer kita ini akan mau beli lagi ke kita apa enggak. Oke, ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai pemula dalam bisnis, sebagai orang yang awalnya alergi dengan bisnis. Karena di pikiran saya, pokoknya gimana caranya ide saya itu bisa ngimpact dan bisa sustain. So, Mas Ivan dan rekan-rekan Tempa, mungkin ini sedikit sharing dari saya. Oke, terima kasih Mbak Irma. Kita beri tepuk tangan rekan-rekan untuk Mbak Irma. Boleh dong diberikan applause secara virtual gitu ya, atas ceritanya yang sepertinya dan harusnya gitu ya, juga memunculkan banyak insight bagi diri kita. Nah, sekarang kita akan langsung aja, ada waktu beberapa menit untuk kita melakukan sesi tanya-jawab. Bagi rekan-rekan yang mau ada pertanyaan, silahkan diajukan lewat kolom chat atau di open mic atau raise hand juga boleh. Ya, sembari tadi ada sedikit pertanyaan nih Mbak Irma dari Kang Dede. Ya. Nanti kalau rekan-rekan mau tanya silakan ya, langsung raise atau tanya. Ini karena Kang Dede tadi yang pertama nih untuk bertanya. Nah, lihat di CV-nya kayaknya profesinya banyak banget. Gimana ngatur waktunya tuh Mbak Irma? Karena kan bangun bis satu aja mungkin sudah makan waktu, makan tenaga gitu ya. Nah, ini
bisnis trainingnya ada beberapa gitu ya, terus ada aktivitas lainnya gitu, itu ngatur waktunya bagaimana tuh biar Oke. energinya tetap ada? Oke, ya ini pertanyaan yang hampir selalu ditanyakan ke saya gitu ya. Yang salah satu impact-nya adalah lumayan menyita energi dan waktu saya sehari-hari. Jadi kalau orang mungkin bekerja 8 atau 9 jam, rekan-rekan saya yang full time, saya bekerja mungkin lebih dari 15 jam ya sehari ya. Dan memang itu keterampilan yang harus saya miliki untuk bisa fokus di beberapa tempat. Tapi sebenarnya kuncinya menjalankan itu semua adalah berkolaborasi atau bekerja sama dengan tim. Ketika kita punya jabatan, kita bisa delegasikan, dan dalam membangun bisnis training ini, saya hampir nggak pernah sendiri. Bahkan membuat konten saja, saya lagi belajar juga sama trainer-trainer yang sudah bagus di sini, ternyata kuncinya adalah di membuat konten. Membuat konten pun saya pakai tim. Saya sekarang punya banyak profesi, bekerja di beberapa tempat, dan kalau saya hitung-hitung, saya punya 4 admin. Saya dosen, tapi saya punya admin. Kemudian saya misalnya di sebuah lembaga konsultan, saya pasti akan ajak admin saya ya. Gitu. Saya pasti punya tim. Terutama di dalam membangun bisnis ini, benar-benar harus punya tim. Ketika saya punya ini bisnis training saya yang pilih jurusan ini kan masih jalan ya, 3 tahun gitu ya. Ini timnya gede banget. Dan yang saya lakukan adalah saya hubungin orang yang bisa ngelola tim gede. Karena saya yakin banget ini pasti akan dibangun dengan tim. Tim saya setiap semester ini minimal ada sekitar 70 orang. Itu 70 orang ini mahasiswa pemagang, tim kakak coach itu jumlahnya lebih dari 50 orang. Dan saya bekerja sama dengan orang yang bisa ngelola tim. Tapi membangun di awalnya pasti saya butuh tim gitu. Nah, challenge-nya membangun bisnis adalah justru membangun tim itu. Nah, itu akan dibahas nanti next session mungkin ya Mas Ivan ya. Oke, terima kasih Mbak Irma. Moga-moga sudah terjawab ya Kang Deden untuk strategi dan kiat-kiatnya. Selanjutnya Mbak Irma, ada dari Mbak Dewi tanya nih. Tadi kan banyak ngomongin terkait product market fit gitu ya, terus founder business fit. Dan nemuin fitnya itu ada nggak sih strategi atau tipsnya atau kiat-kiatnya nih biar nemuin fitnya ini? Oke, yang paling pertama ya, yang founder business fit gitu ya. Nanti di Tempa, ini pelajaran pertama banget di program mentoring Tempa adalah kita diajarkan membangun bisnis dengan founder business fit. Yang pasti kita harus sadari betul passion dan mission kita apa. Mission kita bisa jadi berubah, tapi ada satu yang bisa jadi mungkin kalau kita ingat-ingat SMP, SMA, kuliah, pas kerja, ada satu mission kita apa? Kita catat. Setelah mission kita catat, jangan lupa, kita juga punya expertise. Tadi itu sesuatu hal yang ideal banget. Terus ada pengalaman dan expertise, experience dan expertise. Itu kita letakkan. Satu lagi adalah market. Nah, menemukan market juga nanti ini di program mentoring Tempa akan diajarin. Tapi yang pasti market itu kira-kira orang yang mau kita bantu. Founder business fit yang pertama, ini adalah irisan dari ketiganya. Saya menyadari betul ketika saya ketemu teman-teman trainer atau guru atau ustazah, biasanya cukup di mission atau passion. Udahlah, ini mah Allah karena lillahi ta'ala. Jadi mau bantu siapa? Saya mau bantu umat. Mau bantu umat tapi sebegitu-begitunya aja. Teman-teman, kalau teman-teman tahu itu ustadz-ustadz yang populer di TV, itu sebenarnya mereka menggunakan prinsip founder business fit. Jadi bukan begitu saja gitu ya. Jadi nggak selugu itu sih. Tapi pasti mereka punya founder business fit, problem solution fit, dan product market fit. Nah, kita bicara yang pertama dulu. Jadi temukan irisan di mana kita passion banget, tapi marketnya harus spesifik begitu ya. Kemudian expertise kita di mana? Nah, itu irisan kita harus temukan di situ. Baru kemudian kalau kita sudah menentukan itu, maka membangun bisnis yang tadi yang turun naik, banyak problemnya, pokoknya membangun bisnis itu berdarah-darah banget lah ya pokoknya ya. Tapi di situ semakin berdarah-darah, saya percaya banget impact-nya juga semakin luas ya.
kalau founder business fit-nya kita kuat atau tinggi, itu yang membuat kita terus bertahan. Di bisnis startup saya yang pilih jurusan ini, saya tawarkan kepada beberapa investor dan mereka mengatakan, ini nggak valuable banget lah kalau ada investor gitu. Tapi saya punya mission yang begitu keras gitu ya. Apa mission saya? Saya ingin memberikan layanan psikologi yang benar-benar terjangkau banget. Saya nggak tahu gimana caranya. Sudah ada investor berapa ratus juta gitu ya. Saya mau invest them, tapi naikin ya produknya ini. Saya bilang, saya nggak bisa kalau menuhin itu. Ada lagi investor dari sini, saya nggak bisa. Mbak Irma, kalau kayak gini tuh nggak akan berkembang. Nggak apa-apa. Tapi misi saya bersama tim dan founder, itu sebenarnya benar-benar pengen nyelesain problemnya banyak masyarakat Indonesia, terutama orang tua dan siswa, yang nggak bisa mendapatkan layanan psikologi yang harganya mahal banget. Tapi Mbak Irma bisa lah pakai strategi. Untuk sementara saya nggak bisa naikin harga segini. Tapi tetap harus berkualitas. Tetap harus berkualitas. Layanan coachingnya harus berkualitas. Itu nggak masuk akal layanan coachingnya. Rugi nggak? Nggak rugi. Tetap growth nggak? Tetap growth. Tapi memang saya perlu cari strategi lain. Tapi yang pasti founder Business Fit ini saya pengen sharing, itu yang membuat kami bertahan selama 3 tahun, itu yang membuat kami bertahan, banyak orang mau bergabung di kami, karena tadi founder Business Fit-nya yang, ya tadi itu energi, itu ya yang kami bisa terus bertahan. Mungkin itu Mas Ivan. Oke, terima kasih Mbak Irma. Ini ada pertanyaan lagi, kita batasi kali ya, karena waktu juga sudah lebih. 2 pertanyaan lagi kali ya, 2-3 pertanyaan lagi. Nah, ini ada lagi nih Mbak Irma, sambil rekan-rekan yang lain bertanya nih. Apakah penting join sebuah komunitas yang seprofesi dengan kita nih? Mbak Irma, silakan. Oke, apakah penting? Menurut saya sangat penting banget. Menurut saya, bahkan saya sampai sekarang punya prinsip gini, saya kalau ikutan training, saya pengen yang habis training itu ada komunitasnya. Karena apa? Karena biar ngejaga terus motivasi kita. Training ini, apalagi yang bentuknya 3 hari, atau misalnya 1 bulan, itu kan kayak vitamin ya. Vitamin yang habis 3 hari, kita semangat, kita udah dapat skill-nya. Tapi habis itu bisa jadi memudar seiring dengan waktu. Nah, komunitas ini menurut saya program pelatihan atau vendor pelatihan atau lembaga pelatihan yang dia memberikan training dan setelahnya ada komunitas. Menurut saya itu yang mahal dari lembaga training itu. Kenapa? Karena menjaga semangat kita. 1. Yang kedua, kita bisa sharing. Saya seneng banget di Tempa ini. Pas lagi nggak semangat nih, saya join nih, bikin sama Mas Ivan. We grow sama Karir Pro ya Mas Ivan ya. Terus, ya Mas Ivan, ini nggak ada apa-apanya ya kita, udahlah gitu. Tapi ketemu lagi sama Ko Ari yang, saya membangun training itu awalnya cuma berapa ratus ribu, wah jadi semangat lagi, ternyata bisa ya. Ketemu lagi sama trainer ini yang, bisa ya. Ketemu lagi sama, wah bisa ya. Tiba-tiba 2 tahun dia meledak trainingnya, punya tim banyak, kok bisa ya? Dan itu di komunitas. Dan beruntung banget di Tempa Trainer Skill, di komunitas trainer, kita bukan hanya berkumpul, tapi dipecutin terus supaya kualitas kita ningkat terus. 3 bulan saya nggak join, nggak baca komunitas Tempa, itu rasanya tuh udah ketinggalan banget gitu. Dan khusus saya mengalami FOMO kalau di Tempa doang. Jadi saya takut banget kehilangan informasi dan skill kalau saya nggak baca di Tempa. Di Tempa ada apa lagi nih? Ada apa lagi nih? Ada apa lagi ya? Saya cuma Tempa doang. Kalau yang lain mungkin kurang ya. Tapi kalau di Tempa, kok udah nyampe sana? Kok udah nyampe sana gitu ya. So mendingan join deh menurut saya ya. Mungkin gitu Mas Ivan. Oke, terima kasih Mbak Irma. Terakhir, ini dari Mas Ade ya, inisialnya Ade. Suara saya terdengar? Terdengar. Suara Mas Ivan sekarang tidak terdengar? Sepertinya harusnya terdengar ya. Saya lihat mic-nya juga. Dengar jelas, Kak. Cek. Terdengar. Aman, Mas Ivan. Sepertinya dari Mbak Irma ya. Mbak Irma, aman kah? Halo. Mbak Irma, apakah sudah terdengar suaranya? Nah, sepertinya ada kendala jaringan di Mbak Irma atau suaranya ya. Oke. Sudah. Oke. Selanjutnya Mbak Irma, satu lagi dari Mas Ade nih ya, inisialnya Mas Ade.
ya, bukan nama sebenarnya. Nih, untuk yang masih pemula menjadi pebisnis, sebaiknya joinan dulu, invest di bisnis orang lain, atau langsung buka bisnis sendiri baiknya. Oke. Oke, yang pemula ya, belum pemula. Yang masih pemula, masih pemula menjadi pebisnis. Saya mungkin karena ini latar belakang tiap orang beda-beda sih. Saya bahkan menemukan satu konstruk baru namanya bukan intrapreneurship, tapi multipreneurship, multi-rolepreneurship. Apa itu multi-rolepreneurship? Ini adalah sebuah konsep, saya baca-baca ya, sebuah konsep pebisnis yang dia sambil ngejalanin role-nya yang lain. Misalnya tadi, dia self-employee, dia juga full-timer tapi buka bisnis. Nah, saya kurang tahu konteksnya Mas Ade ini, Mas Ade ini self-employee, full-timer, atau memang dari awalnya memang pebisnis. Nah, kalau memang pebisnis dan di situ banyak banyak uang gitu, tinggal cari aja barangkali ya yang punya portofolio bisnis yang bagus gitu selama 3 tahun terakhir. Itu kan bisa ya jadi investor begitu ya. Tapi yang pasti untuk menjadi investor di bidang bisnis training, kitanya sendiri harus terlibat ya. Karena bisnis training ini beda banget sama bisnis mobil, bisnis jualan konvensional. Karena bisnis training ini bisnis, kalau saya bilangnya bisnis idealisme gitu. Nggak bisa kita bicara bisnis training kalau idealisme kita tuh nggak ada di situ gitu ya. Kalau memang menjadi pebisnis, kita punya invest. Tapi kalau misalnya posisinya kayak saya, uangnya pas-pasan, habis rugi, habis rugi kemarin dan saya nggak mau rugi dulu gitu ya. Dan kalaupun rugi, ruginya rugi sedikit aja supaya saya bisa iterasi. Barangkali mungkin mulai dari bisnis yang resikonya kecil banget. Resikonya kecil banget. Saya mulai dengan tadi ya, mulai dari join sama Mas Ivan itu, kita karir pro, kayaknya nggak cocok nih. We grow, kayaknya nggak cocok juga nih. Ini kayak gimana nih yang cocok? Sambil saya, karena saya orangnya penakut begitu ya, belum ketemu investor, belum ketemu pebisnis, ya saya join dulu di salah satu lembaga training yang lembaga training ini saya bisa belajar gitu ya. Baru dari situ saya gabung di salah satu lembaga training. Itu di lembaga training saya join, terus kemudian dia bilang, "Mau nggak keikutsertaan di sini? Mau nggak gitu? Nanti dikasih saham." Gitu. Nah, di situ saya mulai karena ada saham, ya udah saya masuk di situ, gitu. Itu bisa juga, itu bisa joinan gitu. Jadi profesional terus masuk di situ. Atau buka bisnis sendiri, kalau berani dan kita udah lama jadi trainer, kenapa enggak gitu. Membuat konten, bikin proposal, nawarin itu kan sebenarnya udah ada sistemnya ya gitu dan sistem berkelanjutan gitu. Itu kalau berani ya silahkan. Mudah-mudahan terjawab ya. Oke, terima kasih Mbak Irma atas sharingnya. Terima kasih juga loh Mas Ade. Ini guru kami semua nih Mas Ade ya. Cuman kebetulan lagi pakai inisial aja beliaunya. Tapi pertanyaan dari Mas Adi tadi sebenarnya saya yakin juga ada di benak kita masing-masing sebenarnya. Bahkan saya pun sampai sekarang juga masih mempertanyakan beberapa hal tersebut. Ya, jadi harusnya juga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan karena sudah jam 20 lewat 13 menit gitu ya. Maka kita harus tutup sesi pertanyaannya. Kita berikan applause dulu dong buat Mbak Irma atas sharing insight-nya malam ini yang keren banget gitu ya. Dan terima kasih juga bagi rekan-rekan yang sudah bertanya, yang tadi mengajukan pandangannya, gagasannya gitu ya. Dan moga-moga setelah malam ini nggak cuma dapat insight semangat aja gitu ya, tapi langsung dieksekusi. Karena kalau kata Mbak Irma tadi kan ya ide itu atau visi itu harus dieksplor terus gitu ya. Nggak tepat, nggak sesuai, kurang fit, langsung disesuaikan lagi. Maka hari ini moga-moga jadi momentum yang tepat buat kita semua untuk belajar dan improve lagi. Dan tentunya harapannya kita masih bisa terus belajar lagi rekan-rekan bersama dengan Tempat Trainers Guild. Dan ini adalah webinar perdana di 2023. Ya, tapi jangan khawatir di minggu ini kita masih ada webinar lainnya yang saya merekomendasikan rekan-rekan untuk ikut ya, untuk bisa ikut. Nah, selanjutnya di hari Selasa, ya, hari Selasa besok kita ada Miss Via yang akan membahas tentang peluang menjalankan profesi sebagai trainer yang memiliki spesialisasi. Ya, diikuti dengan hari Rabu. Nah, ini ada Pak Haryo akan ngomongin fast track guide for a newbie trainer nih ya. Nah, memang
Pak Haryo ini baru saja meluncurkan modulnya. Kalau kita di istilahnya di TTG itu adalah launching modul ya di program Tempa yang akan langsung sharing nih kepada rekan-rekan gimana tuh fast track-nya. Dan di hari Kamis 11 Mei akan ketemu dengan Kak Mutia Rizky yang akan ngomongin ya bagaimana attract abundance using mind and heart. Dan akan selanjutnya juga ada di hari yang sama bersama dengan Mas Fadil. Nah ini menarik bagi rekan-rekan yang masih di pekerjaannya, di karir profesional, tapi juga mau jadi trainer profesional. Gimana tuh? Nah ini meniti karir trainer profesional tanpa meninggalkan karir profesional. Ya. Nah, dan terakhir nanti di Jumat 12 Mei ada bersama dengan Mas Warsono Hadi gitu ya, yang akan unboxing. Wah, ini unboxing dunia training, menjalankan hobi yang dibayar. Dan tanggal 15 Mei akan dibahas juga lesson learn juga, tapi dalam hal bangun kolaborasi dalam bis training. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin join, nah linknya nanti kita akan share, tapi biar gak ketinggalan linknya, nah rekan-rekan bisa masuk ke dalam grup WhatsApp TTG Development Series biar nanti nggak ketinggalan linknya, dan juga kalau mau tanya jawab pun nanti kita juga ada pandu di sana, ada admin yang akan memandu proses diskusi dan juga sharingnya ya. Mungkin itu dari saya. Moga-moga kita bisa bertemu kembali dalam situasi yang lebih sehat kembali. Bagi yang baru join di sesi ini, salam kenal bersama dengan Tempa Trainers Guide, dan kita akan ketemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah join. Sehat-sehat selalu semuanya. Silahkan live. Thank you, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Madi. Terima kasih Mas Rangga. Bang Deden. Pak Isa. Mas Andra. Terima kasih sudah join. Teman-teman. Glenda. Terima kasih. Mas Biru. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah join. Silahkan bagi yang akan live ya.